pertemuan kita diawali dengan pembacaan kalam ilahi surat Al-Imran ayat 84 sampai dengan 89. Baik pemirsa yang mulia, pertama-tama senantiasa kita sanjungkan, maksud saya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang telah diberikan kepada kita sekalian sehingga kita bisa menikmati udara pagi yang sejuk ini. Begitu pula salawat beserta salam, marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan Nabi pilihan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa yang budiman, manusia dalam segala segi kehidupannya senantiasa dikelilingi dengan dosa dan kesalahan. Baik itu kesalahan sifatnya kecil ataupun besar, ataupun dilakukan dengan secara sengaja atau tidak sengaja, atau bahkan dosa dan kesalahan tersebut ada hubungannya dengan Allah ataupun manusia. Maka Allah memerintahkan kepada kita dalam suratnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bertaubat dengan sebaik-baiknya taubat. Dan bagaimana hakikat taubat itu? Untuk itu pemirsa, sebaiknya dan alangkah baiknya jikalau pada kajian hikmah pagi kita kali ini akan membahas sebuah tema mengenai hakikat taubat. Dan sudah hadir bersama saya di sini seorang narasumber. Beliau adalah Bapak Kiai Haji Amiruddin Shah, Rektor Institut Kajian Tasawuf. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Kabar baik, alhamdulillah. Dan pemirsa, saya juga tidak hanya ditemani oleh Pak Kiai, tapi juga di sini hadir bapak-bapak dan ibu-ibu dari pengajian tasawuf Yayasan Cahaya Perdana Az-Zukhruf. Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Iya, bagaimana kabarnya hari ini ya? Baik ya. Iya. Dan pemirsa, sepertinya kita tidak usah membuang waktu, kita langsung saja masuk kepada kajian hikmah pagi kita kali ini mengenai hakikat taubat. Dan Pak Kiai silahkan menjabarkan secara singkat mengenai hakikat taubat ini. Iya. Terima kasih Mbak Eli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang dimuliakan Allah, yang menghadiri, yang menyaksikan hikmah pagi ini, kita ucapkan selamat bertemu kembali pada kupasan ringkas mungkin judul yang disebutkan tadi, yaitu hakikat tobat. Sesungguhnya hakikat tobat ini sangat terkait dengan dosa, Mbak Lia. Yeah. Oleh sebab itu kita lihat dulu apa dosa itu. Dosa menurut pandangan umum, dalam pengertian umum, itu salah langkah berdosa, salah memegang juga dosa, salah berucap juga dosa, salah mendengar juga dosa. Jadi hidup ini penuh dengan dosa sebetulnya, ya, penuh dengan dosa. Namun kupasan kita mendekat kepada kajian tauhid di dalam perjalanan tasawuf. Karena perjalanan untuk menuju tauhid ini yang diwariskan oleh para pendahulu kita di Nusantara ini, maupun semenjak zaman Nabi dulu, itu di Nusantara kita ada yang disebut bersuluk, Mbak. Suluk, bertarekat, dan ada juga bertasawuf. Nah, tasawuf ini pegangannya jelas Al-Quran dan hadis. Itu disebut dalil nakli, Al-Quran dan hadis. Di samping itu memerlukan akal. Jadi memang ini kata Nabi, agama untuk orang yang berakal. Oleh sebab itu kita melihat sekarang dari dosa yang akan kita perbincangkan di dalam kajian tauhid ini. Dosa sebetulnya adalah perbuatan yang merugikan orang lain. Apapun yang kita lakukan terus merugikan orang lain, termasuk korupsi, termasuk menipu orang, menyakiti orang, itu termasuk dosa. Lalu apalagi dosa termasuk juga menyakiti diri sendiri, merugikan diri sendiri. Ya, minuman sekarang narkoba yang populer itu merugikan sendiri. Nah, yang pengedar itu juga termasuk menyakiti orang dengan menguntungkan dirinya sendiri. Ini satu timbal balik. Satu lagi bahwa merusak alam, lingkungan. Ya, yang kita dengar baru ini membabat hutan,
terus membuat pabrik, terus limbahnya mencemari air sungai, mematikan makhluk yang ada di situ, ya binatang-binatang air ya. Ini termasuk juga dosa. Mungkin tidak kita sadari, tapi itu tidak disenangi oleh Allah. Karena semua itu dirawat, diciptakan oleh Allah dengan Rahman dan Rahim. Datang manusia merusak. Ya. Seharusnya manusia diutus oleh Allah ke muka bumi ini sebagai khalifah, perpanjangan tangan Allah untuk merawat. Kemudian mengambil, menikmati apa yang disediakan oleh Allah. Satu lagi yang sangat menjadi perhatian kita di dalam kajian tauhid adalah dosa menduakan Allah. Ini yang paling berat mungkin. Kadang-kadang ini juga kita sering lupa. Syirik ya. Kita bersolat, menyembah Allah, tetapi yang terbayang tulisan Allah. Tulisan Allah yang digantung di dinding. Tulisan Allah itu bikinan manusia, bukan Allah. Atau mungkin sedang sholat kita terbayang Ka'bah. Itu pun bukan Allah. Jadi kalau sholat menyembah Allah ya harus jelas. Ya. Atau kalau sholat sebagai ibadah mencari kehadiran Allah, ini harus ada tempatnya. Nah baik, mungkin yang akan kita kupas Mbak Lili sekarang ini tentang bagaimana tobat itu sendiri. Nah, sebaiknya kita lihat dulu hakikat, tadi judulnya hakikat tobat. Hakikat tobat. Hakikat ini sebetulnya dari dalam. Jadi ada di dalam Islam itu syariat, kemudian ada hakikat, ada ma'rifat. Syariat ini pada umumnya aturan yang diaturkan dengan sunatullah yang kita lakukan setiap hari. Sedangkan hakikat ini adalah kehidupan dari dalam yang tidak pernah tidur dan tidak pernah mengantuk. Ini yang harus kita bangkitkan, ini yang disebut rohani. Jadi rohani kita ini sesungguhnya tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur, dan tidak pernah mati. Yang mati adalah jasad. Ini di dalam surat Al-Baqarah 255. Di situ disebutkan bahwa Allah itu tidak mengantuk dan tidak tidur, tidak mati. Nah, sesungguhnya roh yang ada dalam diri manusia ini adalah roh utusan dari Allah. Nah, ke situ kita akan melihat di dalam kajian tauhid. Itu tentang hakikat. Yang kedua tentang tobat. Tadi sudah tobat itu menghindar dari perbuatan keji dan mungkar. Itu yang pertama. Yang kedua, menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan. Lalu tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu. Ini masih di dalam hakikat. Tetapi hakikat lebih jauh lagi dari tobat adalah ucapan yang diucapkan oleh Ratu Bilqis. Di antaranya kita ambil contoh surat An-Naml 44. Pada penutup surat itu, sesudah Ratu Bilqis menyaksikan kehadiran Allah di dalam istananya sendiri, ini simbolis. Ya. Waktu itu Ratu Bilqis dituntun oleh Raja Sulaiman. Ini cerita Ratu Bilqis kalau kita buka sangat menarik, cuman waktu tidak cukup ya. Oleh sebab itu kita ambil bahagian yang penting saja dalam kajian kita ini. Ratu Bilqis sesudah menyaksikan keindahan di dalam istananya, dia terpana. Fana ini mati sakjroning urip, ini dalam bahasa Jawa, atau mati suri, atau mati sejenak, atau mati syahid. Nah, mati syahid, mati dalam penyaksian. Syahid itu menyaksikan. Jadi mati dalam penyaksian. Apa yang diucapkan oleh Ratu Bilqis sesudah menyaksikan, sesudah sadar dari fananya? Selama ini aku telah menzalimi diriku. Ini tobat. Mulai saat ini aku beriman kepada Tuhan semesta alam bersama-sama dengan Sulaiman, gurunya tadi. Nah, ini sebetulnya hakikat tobat. Nah, hakikat tobat yang demikian sesungguhnya para nabi sudah menunjukkan kepada kita, terserah kita sekarang mau mengikut yang mana. Yang terakhir, Nabi Muhammad bersabda, dosa-dosa yang dibuat oleh umat manusia tadi yang saya sebutkan, dosa merugikan diri sendiri, dosa merugikan orang lain, dosa alam. Dosa alam ini merusak lingkungan. Walaupun dosa itu sampai ke langit, kata Rasulullah, kalau dia bertobat, maka Allah membuka pintu tobat. Ini diantaranya hadis. Nah, mungkin kalau kita lihat kepada Al-Quran, banyak mungkin ada yang bertanya, silakan.